Selamat pagi Bunda Sofi. Selamat Mohon maaf pagi. ya mengganggu waktunya Bunda sebentar. Gini Bunda, untuk melengkapi tugas saya di LK 1.2 itu kan ada mengeksplorasi penyebab masalah. Nah, dari identifikasi masalah yang saya peroleh di kelas saya itu gini Bunda. Yang pertama itu kurangnya konsentrasi anak dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, itu kira-kira itu penyebabnya apa ya Bunda ya? Begini Bunda Gilang ya. Jadi kalau sesuai dengan apa yang saya alami di kondisi di kelas saya itu ya, biasanya itu anak-anak karena kegiatannya kurang diminati. Karena pemilihan saya tertarik dengan kegiatan yang telah saya siapkan atau bermain yang kurang menarik minatnya dia, sehingga anak-anak itu cenderung tidak konsentrasi atau cenderung sudah gitu. Tapi kalau permainannya itu menarik minatnya dia dan dia merasa senang melakukannya, bahkan sampai waktu istirahat tiba pun dia masih senang main di situ. Biasanya karena pemilihan kegiatan main yang kurang tepat untuk anak. Saya rasa seperti itu. Ini untuk yang kedua ya Bunda ya, untuk identifikasi masalah yang kedua itu kurangnya kesadaran anak Bunda dalam mematuhi kesepakatan aturan kelas yang sudah dibuat. Kan biasanya kita membuat itu kesepakatan aturan disepakati bersama. Tapi kadang itu anak itu kurang kesadarannya, sehingga contohnya itu kayak kita itu biasanya ada baris, terus ada doa setiap hari sebelum masuk kelas, tapi dia datangnya terlambat, tidak pernah ikut saat doa juga tidak mau bunyi, malah lari-larian, ngobrol sendiri. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Bunda ya? Betul sekali, itu juga sudah saya alami juga ya Bunda ya. Untuk anak yang mungkin kalau keterlambatan sekolah biasanya kan memang masih ada tuh di kelas A itu ada yang beberapa anak yang masih terlambat. Itu tidak bisa 100% kita salahkan ke anak ya, karena itu juga atas dasar juga disiplin orang tua yang diterapkan di rumah. Kalau anak di rumah itu dibiasakan dengan aturan misalkan jam 9 harus tidur, tapi ternyata anak itu tidur sampai jam 10 malam, sampai jam 1 malam bahkan ada di kelas saya itu, sehingga dia pagi bangunnya kan kesiangan, masih ngantuk, kadang masih dipaksa orang tuanya sekolah rewel, akhirnya itu seperti itu. Untuk anak-anak lain yang seperti misalkan waktunya berdoa malah dia lari-lari, itu juga kami terus memberikan pemahaman untuk anak bahwa memang waktunya berdoa, kita harus berdoa ya Dik, ya seperti itu. Untuk itu kami masih itu penyebabnya apa Bunda ya? Kira-kira kalau tidak mau ini dalam berdoa. Itu kalau di kelas A memang rentan usianya kan ada yang 4 kurang sedikit ya Bun, ada yang 4 kurang sedikit, itu mungkin karena usia juga Bun. Jadi memang untuk mengikuti aturan itu lebih sadar yang kelas B ya. Pastinya kalau yang karena usia juga usia juga mempengaruhi. Yang A1 kan masih yang kita usianya lagi Oke, untuk yang ketiga itu identifikasi masalah saya itu motivasi anak dalam menyelesaikan kegiatan pembelajarannya itu masih mudah. Biasanya itu Bunda, kalau di kelas saya ada anak yang misalkan menyelesaikan tugas, udah bu, ternyata belum selesai itu tugasnya, tapi dia sudah bilang sudah. Yang pertama biasanya itu anak merasa kecapean, udah capek, fisiknya ya, berarti karena fisiknya. Karena seharian tadi udah dari baris, sudah dari apa itu doa, dari kegiatan awal pembukaan, akhirnya di intinya yang dia misalkan kegiatan yang terakhir nih, area yang terakhir, dia kadang sudah capek. Itu mungkin karena satu kelelahan fisik, bisa jadi seperti itu. Kira-kira ada penyebab lain tidak? Selain karena fisiknya yang mungkin capek, ya yang kedua biasanya itu ya kalau memang itu kembali lagi Bun, kalau permainannya yang dia minati, capek pun dia akan senang. Tapi kalau ternyata kurang diminati anak, biasanya anak cenderung bosan, terus akhirnya motivasinya juga rendah. Gitu. Untuk yang keempat ya Bunda ya, ini yang terakhir Bunda. Kurangnya kemampuan dasar anak dalam mengenal
kan juga ada pengenalan penjumlahan ya Bunda. Iya. Saya itu kadang ya memperkenalkannya dengan jari, kadang juga ada dengan gambar. Nah itu gejalanya itu kadang anak menuliskannya itu suka terbalik angkanya. Terus kadang itu dia mengucapkan berapa tadi hasilnya 5 misalnya seperti itu. Tapi ternyata saat dia ya tuliskan angkanya, ternyata yang ditulis bukan angka 5, Iya. tapi angka yang lain. Nah itu kan berarti kan tidak tepat dengan apa yang diucapkan dengan apa yang ditulisnya itu tidak sinkron gitu. Itu Sebenarnya kalau apa ya? kalau saya menurut pendapat saya ya Bun ya, Ya. memang di awal itu dia dasar angkanya belum paham betul. Oh, gitu. Jadi misalkan dia menulis angka 2 yang harusnya menghadap ke kanan atau ke kiri, dia balik ke kanan atau kiri. Angka 6 ke 9 yang harusnya lengkungnya di atas atau di bawah, dia jadi di atas atau di bawah. Itu kan bisa jadi kebalik. Yang pertama menurut saya adalah karena pemahamannya dia memang kurang. Ya, jadi yang pertama yang mungkin ibu guru atau bunda di kelas kan sudah menerapkan cara pembelajaran yang asyik sehingga anak itu suka. Tapi jangan lupa orang tua juga berperan ya di rumah. Jadi kita harus kolaborasi dengan orang tua, menyampaikan kepada orang tua jika ada kendala seperti itu, supaya orang tua juga di rumah juga berusaha membimbing anak, mendampingi anak ketika dia juga belajar. Ngaten nggih. Terima kasih ya Bunda atas waktunya, dan maaf sudah menyita waktunya Bunda. Terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama nggih. Mohon maaf nggih jika kurang tepat dengan apa yang diinginkan. Bunda sudah terima kasih.